Halo anak-anak semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Selamat malam. Oh enggak. Kalau malam buat anak-anak popo gitu. Nah, hari ini tadi pagi mungkin papi, mami, kungkung, popo, bahkan anak-anak juga ikut di samping nonton TV. Nonton kebaktian di TV. Terus ceritanya ada Tuhan Yesus disalib. Mau tanya dong, kenapa sih Tuhan Yesus disalib? Hah? Emang salah apa dia? Kenapa Tuhan Yesus disalib? Mau tahu? Duduk yang manis, duduk yang enak. Nanti Lau Sepiklik cerita. Oke? Suatu hari, di sebuah peternakan, ada anak-anak ayam dan ada mama ayam. Nah, anak-anak ayamnya jalan sana, jalan sini. Patok ini, patok itu. Lihat-lihat, korek-korek. Terus mamanya ngapain? Oh, mamanya jagain. Mamanya duduk santai, lihat-lihat anak-anak ayam. Ketika mereka sedang asik-asik jalan sana, jalan sini, patok ini, patok itu, tiba-tiba, wah, di seberang dari pabrik keluar asap yang hitam banyak dan asapnya ketiup angin mendekati peternakan. Ya ampun, ini bisa bahaya kalau tercium. Kalau masuk ke hidung bisa batuk-batuk seperti corona. Kalau masuk ke hidung kita, ke mulut kita, ke mata kita, kita juga bisa batuk, bisa sakit. Karena itu perlu pakai masker. Nah, masker kita pakai untuk melindungi diri kita. Kita pakai. Nah, seperti ini. Selain itu, kita harus selalu cuci tangan. Oke? Nah, ayo kita cerita ayam. Wah, tiba-tiba itu asap datang. Dan ya ampun, anak-anak ayam semua. Cepat, cepat, cepat. Masuk, masuk, masuk. Masuk ke mana? Nah, kalau kita bisa punya masker. Kita pakai masker. Kalau kita pakai masker. Tapi anak-anak ayam kan tidak punya masker. Jadi sembunyi di mana dong? Pakai apa dong? Oh, sembunyi di badan mamanya. Terus mama ayam bilang, ayo anak-anak semua, ayo masuk, 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 masuk ke badan mama, masuk ke badan mana? Ya, yang depan, yang di pinggir, yang di belakang, semua ngumpet, ngumpet, ngumpet di badan mama. Nih badan mama gendut nih. Ayo semua ngumpet, ngumpet, ngumpet. Wah, anak-anak ayam semua masuk. Ada satu yang nggak mau masuk. Hei, masuk, 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 masuk. Semua harus dalam rumah. Jangan keluyuran. Stay at home. Stay at home. Nah, ini stay di badan mama. Stay di home-nya mama. Oke, semua anak ayam masuk. Lalu tiba-tiba asap yang hitam itu tambah deket. Akhirnya seluruh peternakan ketiup asap dari pabrik yang beracun itu. Akhirnya semua yang kecium bisa batuk-batuk. Anak-anak ayam batuk-batuk nggak? Tidak, karena mereka stay at home di badan mamanya. Mereka tidak batuk-batuk karena berlindung di badan mamanya. Tapi mamanya gimana? Mamanya kecium asap itu dan mamanya terus angin terus bertiup, akhirnya asap yang hitam yang beracun itu ketiup angin pergi jauh, meninggalkan peternakan. Lalu mama ayam bilang, anak-anak sudah boleh keluar, ayo keluar. Anak-anak ayam lalu keluar, hare, cut. Lari sana, lari sini lagi, patok sana, patok sini. Nah, kita anak-anak, papa mama, kungkung popo, juga seperti anak ayam. Ketika ada bahaya, kita perlu berlindung. Berlindung sama siapa? Kalau anak ayam sama mamanya. Kalau kita manusia sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Kita berlindung sama Tuhan Yesus. Waktu kita takut, waktu kita sakit, waktu kita khawatir, waktu kita bingung, kita bisa doa sama Tuhan Yesus. Nah, akhirnya waktu asap itu udah pergi, anak-anak ayam itu selamat semua. Terus mama ayamnya gimana? Mama ayamnya langsung lemes.
lemes dan mamanya jatuh ke lantai. Kenapa mamanya jadi mati? Karena mama ayam mau selamatkan anak-anak ayam. Mama ayam berkorban. Anak-anaknya selamat, tapi mamanya yang menanggung. Nah, begitu juga Tuhan Yesus. Kenapa sih Tuhan Yesus disalib? Kenapa sih Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Karena sama seperti mama ayam sayang sama anak-anaknya, begitu juga Tuhan Yesus sayang sama kita semua anak-anak. Tuhan Yesus tidak mau kita binasa karena dosa. Makanya Tuhan Yesus mati, rela disalib, menggantikan kita semua. Dan disalib akhirnya mati untuk selamatkan kita. Ceritanya sedih, mama ayam mati, Tuhan Yesus mati. Tunggu dulu. Cerita Lause masih ada sambungannya. Hari Minggu kita sambung lagi. Sekarang kita mau nyanyi. Oke. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Ada apa ya pagi-pagi? Oh, ada ibu-ibu pagi-pagi lari-lari di jalan, panggil-panggil semua orang. Ada apa ya? Ayo kita lihat ibu-ibunya. Pagi-pagi sekali, ibu-ibu pergi ke kubur Tuhan Yesus. Tetapi, Tuhan Yesus sudah bangkit. Kabar gembira, kabar gembira. Tuhan Yesus sudah bangkit, kabar gembira. Tapi artinya apa ya? Tuhan Yesus sudah bangkit, artinya buat kita buat apa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, maka kita tidak perlu lagi takut. Mengapa? Karena hanya Tuhan yang hidup yang bisa menjaga, melindungi kita. Anak-anak, walaupun di rumah kita punya mainan Superman atau robot-robot yang perkasa, tetapi mainan itu tidak bisa melindungi kita. Kenapa? Karena mainan itu adalah benda-benda yang mati, bukan yang hidup. Tapi kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, maka Dialah Tuhan satu-satunya yang bisa menjaga dan melindungi kita. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, maka kita tidak perlu ragu lagi. Mengapa? Karena hanya Tuhan yang hidup yang bisa mendengar dan menjawab permohonan doa kita. Waktu kita berdoa, mungkin anak-anak dalam hati ada yang bertanya, masa sih Tuhan bisa dengar doa saya? Boneka Barbie aja kalau kita ajak bicara, diem aja, nggak bisa dengar, nggak bisa bicara. Apakah Tuhan bisa mendengar doa saya? Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, memiliki telinga, bisa mendengar. Karena bisa mendengar, maka kalau kita berdoa, Tuhan juga bisa mendengar dan menjawab doa kita. Karena itu, waktu kita takut, misalnya waktu lagi musim corona begini, kita gentar, kita takut, kita bingung, kita jangan ragu-ragu.
cepat berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan hidup, bangkit, Dia bisa mendengar doa kita. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, maka kita tidak perlu sedih lagi. Mengapa? Karena hanya Tuhan yang hidup yang bisa menyertai dan menjadi sahabat setia kita, menemani kita dalam keadaan apapun. Waktu sedih, kita rasanya kepingin ada teman. Mungkin kita sudah lama tidak sekolah, jadi kangen sama teman-teman. Ingin sekali bermain dengan mereka. Tidak usah sedih. Saat ini sedang ada penyakit, jadi kita stay at home. Tetapi kita tidak sendirian. Masih ada Tuhan Yesus yang menjadi teman kita, sahabat setia kita, yang selalu menemani kita. Jadi tidak usah sedih. Kita ada teman. Kita tidak sendirian. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, kita tidak mau malas-malasan lagi. Mengapa? Karena hanya Tuhan Yesus yang hidup, yang bisa melihat dengan adil setiap perbuatan kita. Kita rajin, Tuhan lihat. Kita malas, Tuhan lihat. Apapun yang kita lakukan, Tuhan yang hidup bisa melihat. Karena itu, ayo kita rajin, kita semangat, kita bersuka cita, kita bekerja untuk Tuhan. Tuhan melihat kita dan Tuhan mau kita hidup dengan semangat dan penuh sukacita. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, jadi kita tidak perlu takut lagi, tidak perlu lagi ragu, tidak perlu lagi sedih, dan tidak perlu lagi malas-malesan. Yesus sudah bangkit. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, kita punya harapan. Bye. One, two, three, Jesus loves me. 4, 5, glad to be alive. 6, 7, 8, God is great. 9, 10, sing it over again. One, two, three, Jesus loves me. 4, 5, glad to be alive. 6, 7, 8, God is great. 9, 10, sing it over again. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus today. Walking in the sunshine, walking in the rain, walking